Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini saya akan membaca kitab Tadhkirun Nas yang memuat tentang keramat-keramat dari Habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah Al-Athas. Jadi yang akan saya bahas ini Tadhkirun Nas halaman 212, di mana dalam halaman ini ada satu kisah, yang mana kisah ini adalah Rasulullah datang pada saat ayah Habib Ahmad, yaitu Habib Hasan bin Abdullah Al-Athas, ini meninggal dunia. Nah, cerita semacam ini tentu perlu kita kaji bersama, kita teliti apakah cerita semacam ini benar adanya atau hanya sekedar untuk melegitimasi bahwa klan Balawi sebagai klan yang benar-benar sebagai cucu Rasul. Namun sebelum masuk pada topik pembahasan, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat oleh golongan yang mengaku sebagai cucu Rasul dengan mengatasnamakan agama. Berikutnya saya akan membaca kitab Tadhkirun Nas halaman 212. Teks akan saya tampilkan di layar agar penonton bisa ikut menyimak dan membacanya. Namun, seperti kajian-kajian yang sudah lewat, ketika saya membaca kitab Tadhkirun Nas, kitab Tadhkirun Nas adalah kitab yang cetakannya sangat buram, sehingga saya butuh merubah teks aslinya. Namun, saya tidak menambahi atau mengurangi sedikit pun. Ini semata-mata agar penonton lebih jelas dalam melihat teks dalam kitab Tadhkirun Nas tersebut. Akan tetapi teks aslinya tetap akan saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya tampilkan itu hanya sekedar menyalin dengan tulisan yang lebih jelas. Saya baca teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamang takola walidi rahimahullahu tahamaltu bil maqami faro'aitu sayyidal wujudi sallallahu alaihi wasallam wa shalla ilayya wa dhammani ilaihi wa taka'a alayya wa basyaroni bi asya'in kasiratin. Ini tak baca bi asya'in kasiratin boleh, tak baca bi asya'a kasiratin boleh, karena lafat asya'a ini ada yang mengatakan isim ghairu munsharif yang tidak menerima tanwin, maka ketika dalam posisi jar ini alamat jarnya memakai fathah, jadi bi asya'a kasiratin. Tetapi ada juga yang mengatakan boleh ini dijadikan isim munsharif atau isim yang menerima tanwin sehingga bisa dibaca bi asya'in kasiratin. Nah, terjadi perbedaan dalam sisi pembacaan oleh ulama ilmu nahwu, ini hal yang lumrah. Biasa kan dalam istilah ulama nahwu itu ada ulama Basroh dan ada ulama Kufah. Seringkali antara ulama Basroh dan ulama Kufah ini beda pandangan dalam sisi pembacaan. Namun perbedaan pembacaan ini tidak merubah makna sedikit pun sehingga tidak masalah. Mau dibaca bias ya kasiratin ya nggak apa-apa, dibaca bias
Ya a kasirotin atau bi asyain kasirotin nggak apa-apa. Kola fi akhiriha angta sohibul wakti fanas aluboha ayat alana min ahlil khair wa yaj'alu zamanana zamanal khair. Jadi sedikit yang saya kupas, sedikit yang saya bahas. Artinya apa? Artinya ketika ayah saya, yaitu ayah dari Habib Ahmad, yaitu Habib Hasan bin Abdullah Al-Atos, semoga Tuhan mengasihaninya. Ini ketika ayah saya yang bernama ayah Habib Ahmad, yang bernama Habib Hasan bin Abdullah Al-Atos meninggal dunia, saya tabah menghadapi situasi tersebut. Saya melihat sang penguasa keberadaan atau guru kehidupan, maksudnya ini Rasulullah. Saya melihat Rasulullah datang kepada saya, memeluk saya, bersandar pada saya dan memberi saya kabar baik tentang banyak hal. Di akhir kisah, beliau berkata, "Engkau adalah penguasa waktu. Kami memohon kepada Tuhan untuk menjadikan kami bagian dari orang-orang yang baik dan menjadikan waktu kami sebagai waktu yang baik." Jadi inti dari cerita ini adalah ketika Habib Hasan bin Abdullah Al-Atos ini meninggal dunia, maka Rasulullah mendatanginya. Dalam kata lain berarti mentakziahi. Di sini lafadznya memakai lafadz faro'aitu sayyidal wujudi. Kalau faro'aitu artinya kan saya melihat. Tetapi yang dikehendaki di sini bukan sekedar melihat, tetapi bertemu. Sehingga faro'aitu ini diartikan saya bertemu. Sayyidal wujudi bertemu pada Rasulullah. Karena pada endingnya pertemuan itu ada peluk-pelukan. Kemudian Rasulullah bercerita banyak hal, maka di sini artinya berjumpa Rasulullah, Rasulullah mentakziahi meninggalnya Habib Hasan bin Abdullah Al-Atos. Kemudian Rasulullah ini banyak bercerita tentang hal-hal yang baik, tetapi ceritanya apa? Ini kan tidak dijelaskan di sini. Jadi tiba-tiba Rasulullah banyak bercerita. Terus di akhir cerita Rasulullah ini berkata, "Engkau adalah penguasa waktu." Ini perkataan ditujukan kepada Habib Ahmad. Habib Ahmad adalah penguasa waktu, kata Rasulullah. Kemudian Habib Ahmad ini berdoa kepada Allah agar dijadikan bagian dari orang-orang yang baik dan menjadikan waktu kami sebagai waktu yang baik. Kisah ini jika kita pahami bahwa Rasulullah adalah moyang yang diklaim oleh Ba'alawi, yang mana Ba'alawi mengklaim bahwa klan mereka adalah cucu Rasul. Tentu keberadaan Rasulullah dan keberadaan era Ba'alawi ini terpaut ratusan tahun. Nah, ketika antara Rasulullah dan Ba'alawi ini terpaut ratusan tahun, ketika di sini ceritanya, ketika meninggalnya Habib Hasan bin Abdullah Al-Atos, Rasulullah menziarahi, kemudian Rasulullah ini memeluk anak dari Habib Hasan bin Abdullah Al-Atos yang bernama Habib Ahmad. Bahasa memeluk ini berarti kontak fisik, kontak tubuh, sementara Rasulullah sudah meninggal. Ini tentu otak yang waras tidak bisa mencerna. Berarti Rasulullah hidup kembali. Rasulullah berwujud sebagaimana layaknya manusia yang masih hidup. Dan ini cerita tidak bisa dibenarkan. Cerita tidak bisa dibenarkan. Karena antara zaman Rasulullah dengan zaman Ba'alawi ini terpaut ratusan tahun. Ketika tiba-tiba Rasulullah mentakziahi dari meninggalnya Habib Hasan bin Abdullah Al-Atos, ini kesan dalam cerita ini. Ini cerita ini sengaja dibikin serba wah.
sampai Rasulullah ini mentakziai meninggalnya Habib Hasan bin Abdullah Al-Attas secara tidak langsung. Ini mau mengatakan bahwa Habib Hasan bin Abdullah Al-Attas ini adalah manusia yang luar biasa. Sampai meninggalnya saja Rasulullah mentakziai. Jadi cerita ini dibikin semacam itu. Kemudian Rasulullah banyak bercerita kepada Habib Ahmad dengan mengisahkan hal-hal yang baik. Tetapi apa yang diceritakan Rasulullah ini tidak dijelaskan dalam cerita ini. Berarti cerita Rasulullah terkait hal-hal yang baik ini tidak dibutuhkan dalam cerita ini. Yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan adalah melibatkan Rasulullah hadir dalam meninggalnya Habib Hasan bin Abdullah Al-Attas. Itu saja. Jadi Rasulullah ini hanya dijadikan sebagai alat bahan dalam cerita ini untuk apa? Untuk melegitimasi bahwa klan Ba'alawi ini klan yang bukan ecek-ecek. Klan yang selalu terpantau oleh Rasulullah sampai meninggalnya Habib mereka saja Rasulullah mentakziai. Itu saja. Jadi cerita ini untuk mendongkrak popularitas klan Ba'alawi itu sendiri agar penonton ini berasumsi bahwa memang Ba'alawi itu cucu Rasul beneran. Dikit-dikit didatangi Rasulullah, dikit-dikit dinasehati Rasulullah, dikit-dikit mimpi ketemu Rasulullah. Itu klan Ba'alawi. Ciri khas klan Ba'alawi, kitab-kitab mereka itu tidak lepas dari memuat kisah semacam ini. Jika klan Ba'alawi adalah ulama, jika dalam klan Ba'alawi itu banyak para wali, mestinya di klan-klan yang lain pun banyak ulamanya, di klan-klan yang lain pun banyak walinya. Tetapi tidak pernah mengisahkan saya didatangi Rasulullah, saya berjumpa Rasulullah. Tidak. Apa bedanya dengan klan yang lain? Kok hanya Ba'alawi saja yang dikit-dikit dijumpai Rasulullah, dikit-dikit dinasehati Rasulullah, dan dikit-dikit ketemu Rasulullah. Ini kecurigaan saya. Padahal Rasulullah itu milik semua umat. Rasulullah tidak pilih kasih dengan siapapun, termasuk keturunannya sendiri. Karena terciptanya Rasulullah ini hanya untuk membawa risalah Allah. Rasulullah tidak milik siapapun. Rasulullah adalah milik alam semesta. Tentu Rasulullah tidak pilih kasih. Rasulullah tidak pilih kasih. Ya, ketika yang sering dijumpai adalah klan Ba'alawi, ini mengindikasikan bahwa cerita-cerita yang dibikin oleh klan Ba'alawi itu cerita hoax atau cerita bohong-bohongan. Untuk apa? Untuk mempopulerkan klan Ba'alawi sebagai cucu Rasul. Bahkan mereka mengklaim bahwa klan mereka adalah cucu Rasul tersoheh di dunia. Jadi penonton, ini mari kita teliti, mari kita kaji kitab-kitab Ba'alawi. Jangan hanya khususnya santri ini, santri atau gus-gus atau kiai. Jangan hanya sam'an wa ta'atan saja. Terkadang santri atau kiai ini ketika melihat kitab buku yang bertulisan Arab, ini tidak berani mengkritisi. Entah kenapa. Jadi kayak tulisan Arab itu keramat banget. Sampai-sampai apa yang tertulis dalam sebuah buku yang bertulisan Arab ini canggung untuk mengkritisi. Padahal kitab itu adalah buku yang bermuatan pendidikan. Itu saja. Yang bermuatan ilmiah. Tidak beda jauh dengan buku-buku ilmiah. Dengan bahasa yang lain. Lah tentu yang namanya kitab atau buku ilmiah ini layak diuji kebenarannya. Jika isinya itu sudah benar, maka tidak perlu dikritisi. Tetapi ketika isinya ini disisipi dengan ajaran-ajaran yang menyimpang, maka kitab atau buku itu layak dikritisi, tidak layak edar. Kan begitu. Nah, kitab Tadhkirun Nas ini lagi-lagi ratusan memuat kisah-kisah yang kisah itu tidak ada artinya sama sekali. Tidak ada artinya sama sekali untuk membaca.
artinya hanya mengunggulkan klan Ba'alawi sebagai klan yang luar biasa, klan yang istimewa, klan yang seringkali didatangi Rasulullah, klan yang selalu dibantu Rasulullah, itu saja. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dalam kitab Tadhkirun Nas halaman 212 yang mengisahkan bahwa Habib Hasan bin Abdullah Al-Attas pada saat meninggal ini langsung ditakziahi oleh Rasulullah, bahkan Rasulullah ikut berkabung. Kemudian Rasulullah memeluk anaknya, anak dari Habib Hasan bin Abdullah Al-Attas yang bernama Habib Ahmad. Kemudian Rasulullah bersandar pada saya, artinya berpelukan, bersandar. Kontak fisik ini. Nah, kontak fisik itu kan berarti Rasulullah itu masih hidup sebagaimana layaknya manusia yang masih hidup. Sementara Rasulullah sudah wafat ratusan tahun. Jadi otak yang waras pun menolak cerita ini. Bagaimana mungkin orang yang sudah meninggal, jasadnya sudah melebur menjadi tanah, kemudian menjadi hidup lagi sebagaimana layaknya manusia hidup, kemudian bertakziah, kemudian berpelukan, kemudian bercerita tentang hal-hal yang baik. Ini cerita ya halusinasi. Kalau bertemunya Rasulullah di dalam mimpi ini masih saya benarkan, tetapi seseorang yang bermimpi dengan Rasulullah pun perlu diteliti kebenaran dari mimpi tersebut. Karena ada ciri-ciri mimpi yang benar, ada ciri-ciri mimpi yang tidak benar. Bisa saja setan atau iblis menjelma dan mengaku sebagai Rasulullah. Karena apa? Karena kita tidak pernah melihat Rasulullah. Sehingga ketika iblis itu menjelma dalam mimpi dan mengaku Rasulullah, itu bisa. Yang tidak bisa adalah iblis menyerupai rupa Rasulullah, itu saja. Sehingga seseorang yang mimpi ketemu Rasulullah saja perlu diuji kebenarannya, perlu diuji apakah seseorang itu benar-benar didatangi Rasulullah dalam mimpi. Itu kalau dalam mimpi masih saya benarkan. Nah, kalau bertemunya secara nyata, kemudian Rasulullah menjelma sebagai manusia yang hidup, kontak fisik, berpelukan kan kontak fisik. Ini tidak bisa dibenarkan karena walau bagaimanapun Rasulullah sudah meninggal ratusan tahun dan jasadnya sudah melebur bersama tanah, sudah menjadi tanah. Ruhnya memang kembali ke pangkuan Allah dan ruhnya Nabi Muhammad adalah ruh yang paling istimewa sehingga ditempatkan di tempat yang istimewa. Itu ruhnya. Tetapi kalau jasadnya, jasad itu hanya wadah. Jasad itu hanya wadah ruh. Maka ketika manusia itu meninggal, jasadnya itu membusuk dan kembali melebur menjadi tanah. Ruhnya memang kembali ke pangkuan Allah. Nah, ketika ajaran Ba'alawi mengatakan bahwa Rasulullah yang sudah meninggal ratusan tahun, kemudian meninggalnya Habib Hasan bin Abdullah Al-Attas, Rasulullah mentakziahi, Rasulullah ini datang mentakziahi, kemudian Rasulullah memeluk kepada Habib Ahmad yang merupakan anak dari Habib Hasan bin Abdullah Al-Attas. Cerita semacam ini tidak dibenarkan. Cerita ini menyimpang, cerita semacam ini sesat serta menyesatkan. Terlebih bahwa klan Ba'alawi adalah orang yang mudah menceritakan mimpi-mimpi istimewanya, cenderung mimpinya sendiri diceritakan sendiri. Nah, ini ciri-ciri orang-orang yang pengen dianggap hebat, orang-orang yang pengen dianggap mulia. Mestinya seorang ulama, seorang wali, apalagi seorang wali kutub, mimpi bertemu Rasulullah, ini mimpinya istimewa dan tidak dikoar-koarkan. Cukup diasumsi sendiri. Nah, ini dikitabkan dan diceritakan oleh sendirinya. Ini kan mengindikasikan cerita semacam ini cerita yang bohong. Untuk apa? Ya untuk mensohehkan Ba'alawi sebagai cucu Rasul saja, itu saja. Jika Muhyiddin nonton video ini, jika Anda membenarkan cerita ini sebagai cerita yang benar-benar terjadi, alasannya apa? Carikan satu dalil syar'i lo, carikan satu dalil syar'i yang
mengatakan bahwa walaupun Rasulullah sudah meninggal, tapi hidup lagi sebagaimana manusia yang masih hidup, sehingga bisa menjumpai orang-orang yang masih hidup dalam wujud fisik sebagaimana halnya manusia yang masih hidup. Jika ada, carikan satu dalil, kemudian tunjukkan kepada saya. Jika tidak ada, maka jangan ngotot bahwa cerita ini sebagai cerita yang benar. Karena Rasulullah sudah meninggal ratusan tahun. Intinya apa? Intinya kita wajib meneliti, kita wajib mengkritisi kitab-kitab yang ditulis oleh Ba'alawi. Karena tidak satu dua kitab yang saya baca, pasti di situ disisipi dengan cerita-cerita khurafat yang kebenarannya itu sangat diragukan. Karena itu saya berpesan kepada seluruh penonton video saya, jadilah muslim yang cerdas, jadilah muslim yang teliti, dan jadilah muslim yang jeli. Dengan begitu, Anda tidak mudah terdoktrin oleh ajaran-ajaran yang menyimpang, yang dibawa oleh golongan yang mengaku sebagai cucu Rasul. Tetap berpegang teguh pada Al-Quran, pada hadis, pada ijma, dan pada qiyas. Anda pasti benar. Anda tidak akan tersesat. Saya cukup pembacaan kitab Tadhkirun Nas halaman 212. Semoga ini menjadi tambah wawasan untuk penonton video saya ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.